Apa tuh? banyak orang daerah. Tapi yang kemarin itu kalau komentar teman-teman gini, skuter itu Kak cari perhatian. Enggak loh yang. Sayangnya yang kemarin ketemu gue itu, aduh gini kalau nyampe ke orangnya, aduh mohon maaf deh ya. Tapi dia tuh terkenal sekali apparently. Hmm. Tapi gue gini, Jadi Bo, itu satu iya, satu restoran menikmati obrolan lu loh. itu Dan dia. yang diomongin tuh sifatnya confidential loh. Oh iya, Ah, oh. umur Why? Gue tuh berapa? Umur Dan, berapa? dan dibilang gini, orang tua emang gitu Kak. Kalau orang tua gue masih suka memaklumi ya. Kalau gue ke rumah sakit, di ruang tunggu, itu gue suka tuh. Ya orang tua nonton pengajian, nonton sahur sepuh, nonton drama Korea. Gue oke deh ya, gue maklumi deh kalau udah sepuh. Ini, Bo, anak muda. Oh, masih muda. Rumah lo di Bogor, Nek. Jatiwaringin tuh katanya. Kurang Bogor. jauh, Bogor. 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 Rumah lo di Bogor, lo kerja di Jakarta. Hmm. Secara logika tuh gini, itu jauh banget loh. Hmm. Lo nggak mau cari kerja di Bogor aja? Parung, gue punya saudara tinggal di Parung, kerjanya di Lo Jakarta, kebayang nggak? web. Parung kerja di Jakarta. Bukan masalah kota, bukan masalah suburbnya lo, bukan. Jauhnya, jauhnya. Perjuangannya. Perjuangannya masuk kereta pagi-pagi lo naik KRL, begitu masuk lo udah kayak sarden. Set, udah lo berdiri nggak pegangan ini lo nggak bakal jatuh. Nah, pasti cembetat-cembetut aja. Di rumah minta keluar. Udah nyampe di luar, cembetat-cembetut juga. Jadi maunya apa gitu. Ya abis bingung cuma jalan-jalan doang nggak tahu mau ngapain gitu sih istrinya bilang gitu ya. Tuh Mm-mm. masuk toko roti. Ngapain? Orang aku lagi nggak bisa makan roti. Dia bilang, kakiku lagi bengkak gitu. Ya dilihat-lihat, beli juga enggak. Dilihat-lihat aja rotinya. Dari tadi cuma ngeliat-ngeliat doang, barang yang dilihat masih sama kayak kemarin. Kemarin juga kita udah kesini cuma ngeliat-liat. Terus suaminya gini, jadi maunya apa? Orang pulang aja deh, kakiku bengkak gitu. Roti suruh diliatin, bentuknya sama aja dari kemarin. Terus kayak gini. Caranya ya. Oh, gini gini. Dararara, rarara. Lah, na 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 na. Dararara, ana siji ne. Aku bangga karo kowe, gelem nampa apa ananane, tresnoku ora bakal mletre, kowe ojo sumelang, tresnoku ora bakal ilang, ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Kedengeran nggak suaranya? Oke, semuanya mangan tempe rasane koyo mangan lawus sate. Senajan sakane sing penting rokowe. Kom ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mencucu tresnoku rokowe bungu. Wong kang lagi gandrung tak tak berjuang ke tekan janur melengkung. Kowe sijine aku tresno karo kowe. Kowe, Tahu? iya, Nggak tahu. Bagus lagu apa tuh? lagunya. Lagunya Lagu judulnya apa? bentar. Koyo Jogja Istimewa. Oyo Jogja Istimewa. Kowe sijine
Aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane. Ntar dulu. Tresnoku ra bakal mletre. Mletre artinya apa sih, Bo? Ngeletre, Mletre. ngeletre. Mletre. Apa artinya mletre? Gue memang 5 tahun sih tinggal di Salatiga, tapi bukan berarti gue Tapi nggak tahu. tahu. Mm-mm. Bahasa Oh, Jawa gue tuh kasar. oh gitu. Mletre tuh luntur. Apa? Ya. Gue Tresnoku, cintaku, rak bakal meletre, tak akan luntur. meletre. Oh, meletre itu goyah. Melted, Kok goyah? melted. Iya, Itu itu kata dia. geng duet. Heeh. Luntur. Kowe siji ne, lu satu-satunya. Aku bangga karo kowe. Aku bangga sama kamu. Gelem nampa opo anane. Itu gak tau artinya apa. Terus nokuro bakal mletre. Gitu. Sih. Oh, meletre itu. Kowe ojo sumelang. Terus nokura bakal hilang. Cintaku nggak akan hilang. Ibarat kaya kutoku Jogja, kowe jen istimewa. Gitu. Bagus banget. Lu baca puisi gitu berbakat ya, Nek? Bukan itu nyanyi, bukan baca puisi. Mm-mm. Meletre itu katanya konotasinya kere. Kok meletre kere? Konteksnya apa? Nggak ngerti. Rontok, meleot gitu. Mungkin ini kali apa, kekayaannya. Oh bukan. Aduh nggak ngerti deh yang bener yang mana. Cintaku tidak akan luruh, cintaku tidak akan loyo, cintaku tidak akan hilang gitu. Meletre itu kayaknya sih, Oh, kayaknya layu, ya. layu. Meletre itu layu. Ya, letoy. Letoy. Oh, layu. Oh. Ya gitulah pokoknya lah. Aku lagi dua nih. Aku suka lagu-lagu kayak gitu. Oh. Yang pertama tuh Koyo Jogja Istimewa. Yang kedua itu Jawa Pop nih kayaknya ya. Happy Asmara, Kak. Happy Asmara yang dahulu Bukan Api. membara. Lu mah nggak tahu Happy Asmara. Lu tahu nggak sih, Bo? Nggak tahu. Itu lagu TikTok tuh yang lagi terkenal sekarang. Bukan TikTok itu. Rungkat satu lagi. Itu lagu namanya apa ya? Pop koplo kali ya. Rungkat gue tahu karena kalau zaman gue nongkrong di Excelso Plaza Indonesia, kalau kenalan sama orang, Rungkatian tuh di Mandel Dolsin. Hilang suara lo. Baterainya habis kali. Nah, nyala. Nah, nyala. Emang bener ya, Wet ya. Semakin banyak gadget tuh semakin banyak yang mesti di-charge ya. Lu merasakan hal itu nggak sih? Benar. Banyak banget yang mesti di-charge loh. Benar. Anywho, selamat pagi geng duet yang sudah merapat 1,9 di account TikTok Dave Iwet Siaran Pagi. Hari ini nggak hari libur untuk anak sekolah, ponakan aku masih sekolah, lagi ujian akhir. Ada kakak-kakak kelas yang udah selesai ujiannya tapi masih masuk sekolah. Buat teman-teman yang bekerja juga nggak semuanya libur, ada beberapa yang menikmati hari cuti bersama. Tapi kita committed untuk tetap siaran pagi hari ini. Kita menemani harinya teman-teman yang memutuskan untuk tetap berada di dalam kota. Kita temenin pagi hari ini supaya moodnya tetap cerah ceria. Jadi long weekendnya penuh senyum gitu toh. Kok mic lu nggak ada? Aku hari ini juga masih bekerja. Nggak bisa, habis baterainya. Tapi kedengeran kan? Kedengeran. Nggak, gue kok nggak ada item-itemnya gitu. Iya, hari ini gue masih tetap bekerja karena ternyata aturan cuti bersama itu adalah optional. Kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang peraturannya adalah kalau lo ambil cuti,
maka lo ambil cuti bersama, maka lo akan mengambil si cuti lo yang 12 hari itu. Oh, jadi kalau lo memutuskan, gue nggak mau motong jatah cuti 12 hari gue, gue masuk gitu boleh. Dibalik. Perusahaannya bilang bahwa boleh cuti bersama, tapi memotong hari cuti lo gitu. Iya, jadi kalau gue sebagai karyawan, gue bilang sama perusahaan gue nggak mau potong cuti 12 hari gue hari ini mau masuk, boleh. Kebalik, Dave. Jadi harus. Harus masuk. Oh, harus masuk. Harus masuk. Kalau lo mau ambil cuti bersama dari pemerintah, ya lo potong cuti gitu. Iya, berarti tapi gue sebagai karyawan nggak boleh bilang, nggak apa-apa gue rela potong cuti hari ini gue mau libur. Boleh Boleh gitu. kan? Boleh. Jadi kalimat gue bener dong. Enggak, kalau yang kalimat lo tadi, ribet nih. Dikit lagi ngamuk nih. Kalimat lo bener, tapi peraturannya itu kan adalah kunciannya, acuannya. Nggak libur sebenarnya. Ada yang udah mulai komentar, please stop. Ini ya, orang-orang tuh udah mulai dari biarin mereka gelut lucu sampai kayak udah jangan gelut lagi. Cukup. Kemarin kan gue pergi ke mall, karena kemarin ponakan gue tadinya kan satu mesti pelayanan di gereja, satu mesti tanding basket, jadi jadwalnya nggak ketemu. Terus kayaknya mereka kemarin tuh udah kangen sama gue. Tapi si kakak terlambat bangun pagi karena kelelahan, jadi nggak jadi pelayanan di gereja. Terus si ade nggak jadi tanding basket karena ada yang keseleo. Ada yang bukan keseleo, ada yang kecelakaan. Dia punya apa tuh namanya? Temen grupnya lah. Wasitnya. Wasitnya kecelakaan mah bisa diganti, Beb. Apa sih namanya? Bukan colleagues ya, group mates. Ini posisi biasanya kalau di basket posisinya apa tuh temennya tuh? Boti. Bukan. Apanya? Temennya? Nggak tahu. Misalnya guard atau apa, teammate-nya. Teammate-nya ada yang kecelakaan gitu. Jadi mereka satu grup mundur dari pertandingan gitu. Jadi so anyway, jadi kemarin mereka gitu, Pipi libur nggak? Oke, libur gitu. Terus jadi gue tuh kan menjanjikan untuk beliin kado ulang tahun. Oh, kemarin tuh beli kado ulang tahun. Iya, gue udah tahu deh mereka udah resah nyari gue sebenarnya rindu, tetapi kan karena halus ya kado ulang tahun, Beb. Jadi Beli kemarin apa kemarin? Jadi kemarin kita pergi ke Senayan City. Beli apa? Yang waktu itu gue ceritain. Kenapa lagi nih lu tawa-tawa? Ya lu keder banget, gagap. Gagap. Gue antara memutuskan mau cerita apa enggak gitu. Ntar piknik banget gitu. Ntar gitu. Nih gue ceritain. Ponakan gue panggil gue Pipi. Kenapa panggil Pipi? Karena gue waktu kecil gue memanggil diri gue tuh Pipi. Oh Iya. gitu gara-garanya. Yes, I call myself Pipi. Karena waktu gue kecil gue tuh kan gemuk banget dari kecil. Tau gak sih? Gue udah pernah ceritakan cerita ini di podcast Yolo. Gue tuh waktu kecil gemuk kan. Dari kecil tuh gue memang gemuk. Jadi semua orang tuh kalau ketemu gue gini, pipinya mana pipinya? Orang zaman dulu gitu kan. Cubit pipinya. Gue pikir nama gue Pipi. Jadi waktu gue belajar, when I grew up, I thought my name is Pipi. So I call myself Pipi. Gitu. Terus jadi waktu Emma grow up gitu, kita juga panggil dia Pipi. Nah dia tuh pikir orang yang manggil yaitu gue namanya Pipi. Jadi anyway, jadi ya udahlah gitu. Itu nyambung semua di keluarga. Mereka panggil gue Pipi. Anyway, ulang tahun kali ini kan Emma minta iPad tuh. Jadi kan gue bilang kemarin, tapi boleh beli iPad tapi yang budgetnya segini. Karena kan kemarin kita udah pesta. Adeknya gue bilang, lo mau beli laptop atau mau tuker gadget? Dia bilang, laptop aku pakai berdua kakak aja, aku mau tuker gadget. Oke, jadi kemarin kita ke Apple. Gitu. Tadinya kan gue pikir bulan ini gue mau ganti iPhone gue.
Tapi gue pikir ya deh gue ngalah deh mereka dulu deh. Gue nanti aja bulan September. Terus anyway, Senayan City rame loh, Wet. Iya, libur soalnya. Rame banget. Ini sama kayak beberapa waktu lalu. Gue nggak dapat tempat duduk. Oh, Penuh banget, seneng banget ngelihat mall seramai itu. alhamdulillah. Pada belanja nggak ke mall? Kayak itu ya, tukang Apple penuhnya kayak kayak bazar, toko jualan. Oh, Penuh oke. banget. Udah gitu, toko-toko tuh kayaknya menyambut keriuh redaan orang gitu ya, antisipasi. Mereka pada banyak diskon, Wet. Jadi they Oh, gave a lot of discount. Contoh gitu ya. Kemarin kita beli BH tuh Emma di La Senza. ah, Buy two, get five. oh, Beli terus, dua, bayar dua, dapat dapat beranya lima. ah, Panties juga gitu. oh, Victoria's Secret juga, tapi Victoria's Secret jatuhnya masih lebih mahal dari La Senza. Akhirnya kita belinya La Senza. Terus abis itu ya udah deh gitu ya. Terus kok gue jadi I lost my ini ya. Oh, nah terus gue banyak ketemu geng duet kemarin di Senayan City. oh, tadi banyak yang bilang tuh aku juga ke Senayan City kak, aku juga ke Senayan City gitu. Gue banyak ketemu geng duet, banyak halo-halo. Beberapa petugas Ah, Apple juga came to me, say hi gitu. ah, Besok dibahas ah. nggak nih Om Dev di siaran pagi? Bahas dong, gue bilang gitu. Om Devnya jadi ganti handphone nggak? Enggak deh, aku nunggu September aja. Gue dengan dalih gini, September katanya ada 17 mau keluar. Enggak, itu baru desas-desus. Jangan nunggu, sekarang aja gue ini. Ya, jatahnya udah habis buat kado ponakan aku. Ya udah deh, tadi gitu. Terus ya udah. Terus ya, itu kan mall, ini satu nih yang gue mau ceritain. Itu mall kan ramai banget ya, Wet. Ah, ah, Ramai sekali. Gue akhirnya duduk di Oma Eli. Ada satu kafe kecil di Senayan City, di Cino. tahu. Oma Eli. Nah, Pipi bukan Gadun. Bukan. Yang Gadun Iya, Rio aja. Rio bilang katanya aku juga mau dipelihara biar dapat Pro Max 16 katanya gitu. Aku beli ini yang 16E. Aku mau jadi keponakan, Pipi, aku mau jadi keponakan. Bukan Pro Max. 16E. Terus gue duduk nih di Oma Eli. Kan lo pernah ke Oma Eli di Senayan City gak sih, Iwan? Belum lagi. Tempatnya kan kecil sekali ya Iwat ya. Kayaknya tuh Ah, cuman ah, seperempat apartemen gue nih. ah, Apa ah. tempat tinggal gue nih gitu ya. Mm-mm. Penuh banget. Gue masih nggak habis pikir ya dengan orang yang itu penuh isinya ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu baru pulang, baru arisan atau kongko gitu ya. Jadi kan kalau Mm-mm. ibu-ibu ngumpul kan semua orang ngobrol ya, ngomong Mm-mm. kencang-kencang. Ada Mm-mm. satu meja ibu-ibu, dua orang, dia video call dengan temennya. Mm-mm. Kenceng banget, up to a point di mana semua kita yang ada di dalam Oma Eli itu ngeliatin. Terus Mm. ipar gue gini, itu artis kak, gue gini. Dan orang ini diliatin berasa kayak, lo tau kan artis kalau diliatin tuh berasa kayak, iya iya gue terkenal, oke lo ngeliatin gue karena gue terkenal. Gue tuh gini, tak, aku nggak peduli dia artis, gue tuh ngeliatin dia karena dia berisik. Nggak mau Mm-mm. pasang headset ya, gue bilang gitu. Mm-mm. Pengen gue pinjemin loh, Bo, itu headset gue. Tapi gue nggak bawa. Iso, mentang-mentang udah punya, udah sekarang mau pinjemin punya dua soalnya. Kalau dipinjemin satu masih ada satu nggak apa-apa, yuk kita berbagi ya. Mau yang mana, mau yang Samsung apa yang ada namanya. Jadi ini adalah sebuah corekan, please, ladies. Kalau lo mau meeting, video call sama teman-teman lo di tempat berisik begitu, be mindful of other people. Pasang headset. Kalau lo nggak punya headset, lo pergi ke kamar mandi, cari tempat lain. Dan lo lihat kalau orang udah ngeliatin lo, itu bukan karena lo cantik jelita, sayang. Tapi karena lo mengganggu yang beneran deh. I cannot Gue, loh. Oh, gue coba ya, gue coba menanggapi ini. Gue mau bertanya dulu sama teman-teman yang sudah hadir di duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi. Jangan lupa tap-tap
ingat target 1 juta likes masih berlaku guys. Nah pertanyaan gue gini, kejadian seperti ini tuh menurut gue adalah kejadian yang lazim kita temui setiap hari ya. Tidak hanya si artis itu, tapi menurut gue ini kerap terjadi sama semua orang dimanapun. Dan gue sebenarnya juga mengalami ini ketika hari Senin kemarin gue ke Bandung. Ya, ketika gue kemarin ke Bandung, ya di kereta tuh ada satu orang yang video callan sama orang lain tanpa menggunakan earphone gitu. Get this, gue duduk di rangkaian gerbong yang isinya cuman 12 orang, apa 10 orang gitu ya. Sementara isinya gerbong itu cuman kita bertiga. Oke. Lalu kemudian dia juga melakukan itu. Video callan kenceng banget. Jadi cuman 3 orang ya, jadi kedengeran ya dia ngomong apa ya. Nah, pertanyaan gue, karena kalau gue nggak salah, obrolan ini pernah kita bahas di podcast YOLO, remember? Dan itu cukup kontroversi loh ketika potongannya naik ke Gram sama ke TikTok. Kontroversinya kenapa? Kontroversinya adalah banyak loh yang ternyata ngebelain orang-orang seperti itu, Dave. Iya. Nah, itu yang mau gue bahas, gue tanya di kolom komen. Menurut lo, ya, video callan di tempat umum tanpa menggunakan earphone itu baik atau tidak sih guys? Ya, kita kan berdua setuju. No. Ya, karena termasuk bukan cuma video callan, Dave, ada satu lagi. Bukan nonton masih oke. Enggak, nonton juga nggak boleh. Zoom meeting. Online meeting, gue nggak mau tahu isi meeting lo apa. Tapi kenapa lo harus nggak pakai earphone lo? Waktu itu ada yang ngebelainnya gini, Dave. Belainnya adalah, Kak, nggak semua orang loh punya uang untuk beli earphone kayak kakak. Iya, gue inget banget tuh episode podcast YOLO yang itu. Ya, itu. Yang kedua, ada lagi yang bilang gini, Kak, udahlah, hal-hal sekecil itu tuh nggak usah dipermasalahin. Orang-orang tua itu nggak kuat loh mereka pakai earphone di kupingnya. Jadi biarin aja mereka video callan dengan suara kencang seperti itu. Ya, nah itu dia sebenarnya. Jadi di balik dari obrolan kita ini, 3.500 orang yang lagi menyaksikan ini, gue pingin tahu banget. Menurut lo tuh jangan sampai kita yang salah nih, Dave. Jangan sampai kita yang ternyata tidak sama. Iya, tidak bisa memahami gitu. Iya, jangan-jangan malah ketika kita ngomong gini malah kita yang dibilang aneh. Makanya. Ya nggak? Karena Terus ya. nggak cuman itu, satu lagi nih. Ini beberapa hal yang menurut gue kayak gue kayaknya sampai capek dah. Satu lagi nih, di dalam lift di apartemen gue itu kerap terjadi loh, orang teleponan itu di dalam lift, dan teleponannya bukan teleponan begini. Gini kan? Terus Terus beb gitu. Dia tuh sampai gini. Terus beb, ya, kencengan dikit beb. Di sini berisik kali, berisik banget ini. Beb, halo? Iya. Coba lihat dong. Mana? Deketan. Exactly. No. Oh my God. Gue tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan atau kemudian menjadi sara atau kemudian menjadi seksis. Iya lagi. Banyak orang daerah. Tapi yang kemarin itu kalau komentar teman-teman gini, skuter itu Kak cari perhatian. Enggak loh yang. Sayangnya yang kemarin ketemu gue itu, aduh gini kalau nyampe ke orangnya, aduh mohon maaf deh ya. Tapi dia tuh terkenal sekali apparently. Tapi gue gini, Jadi, itu iya. satu restoran menikmati obrolan lu loh. Itu dia. Dan yang diomongin tuh sifatnya confidential loh. Umur Why? Gue tuh berapa?
Umur berapa? Dan dibilang gini, orang tua emang gitu Kak. Kalau orang tua gue masih suka memaklumi ya. Kalau gue ke rumah sakit, di ruang tunggu, itu gue suka tuh. Ya orang tua nonton pengajian, nonton sahur sepuh, nonton drama Korea. Gue oke deh ya, gue maklumi deh kalau udah sepuh. Ini, Bo, anak muda. Oh, masih muda. Anak muda, like, Ya. I mean, sister, why? Anyway, cuman ini aja sih. Di sini ternyata lebih banyak yang bilang katanya itu nggak oke, tidak sesuai adab dan sebagainya. Ya, titip aja ya guys. Jangan sampai dilakukan. Mudah-mudahan 3.700 orang yang nonton ini bisa dibilang adalah bisa jadi agent of change. Oh, Ya, di transportasi umum, lalu kemudian di tempat publik, ya. Kalau misalnya memang lu lagi nggak bawa earphone, tiba-tiba dia yang video call, jangan diangkat. Di WhatsApp aja bilang, sorry banget, gue lagi di tempat umum, gue nggak mungkin angkat video call lo. iya, true. Aduh maaf Itu ya. aja sih. Apalagi kalau lo ngomong angkat telepon di bioskop. Aduh kayaknya kita udah bulan-bulanan deh ngomongin itu. Udah, please, no, no, Nah, do ada yang not. nanya, kalau anak yang video call gimana? Ya udah, dikembaliin ke lo aja. Kalau memang anak lo suka video call, bawa earphone kemana-mana. Pergilah, cari tempat yang secluded, ke kamar mandi, ke toilet, stuff like that. Usaha dikit, Bo. Yang harus usaha tuh kita, bukan orangnya. Itu loh. Gue tuh cuma mau bilang gini, mungkin kita tuh terbiasa gini ya. Ya lu aja menyesuaikan diri sama gue, jangan gue yang jadi repot. Enggak gitu beb hidup. Kitanya harus mau repot kalau kita memang kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kita, gitu loh. Gitu deh. Anyway, yesterday aku setelah obrolan kita dengan Dr. Andreas Kurniawan, aku langsung beli nih second booknya dia. Hmm. Oke, ini adalah seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Aku beli di Gramedia online, langsung kirim tiba hari ini. See? Jadi, buat teman-teman yang DM, yang menikmati potongan obrolan atau fullnya di YouTube duet with sama Dr. Andreas Kurniawan, terus nge-DM aku nanya belinya di mana, di e-commerce atau di toko buku, ada. This is a proof. Oke? Hmm. Nah, karena aku kemarin itu kebanjiran DM, belinya di mana? E-commerce, ayang. Hmm. Ya, Dr. Hmm. Andreas nggak buka warung buku, jadi dia pasti Hmm. jualan bukunya di e-commerce. Oke? Uh-uh. Lalu, happy banget Iwet, semalam aku terima DM. Hah, dari siapa? Kita kan udah lama ya nggak ada hashtag racun duet. Kemarin kita ngomongin apa? Nasi uduk, ayam goreng apa? Oh, Buni, ayam Buni. Yang punya Ayam DM goreng gue. Buni. Iya, bilang apa katanya? Kok lu biasa aja sih? Loh, gue kan nanggepin salah lagi. Ya Allah. Enggak. Masa? Enggak gitu lo kayaknya, bilang apa gitu. Jadi dia bilang gini, Kak Dave, perkenalkan aku Maria, ayam goreng Buni itu usaha suami sama mertua aku turun-temurun. Dia nggak Terus? buka cabang, cuman ada di Mangga Besar. Aku cuman mau bilang terima kasih. Rupanya dari Kak Dave bahas kemarin, jadi banyak tuh kita kebanjiran order di GoFood, sama banyak wajah-wajah baru mampir ke tempat kita. Ditanya, ternyata taunya dari siaran. Thank you ya. Sampaikan salamku untuk Om Iwet. Kapan Om Iwet mau nyobain sama Om Dave sama ponakan? Ya, yuk kita makan nasi uduk ayam goreng Buni bareng-bareng. Ih, lucu banget. Yuk, kalau gitu kita sama-sama ya ke ayam goreng Buni di daerah mana? Mangga Besar. Iya, Mangga Besar. Ya udah, aku nanya sama geng duet aja karena kalau nanya lu ntar lu marah lagi. Geng, tepatnya Mangga Besarnya sebelah mana? Ya kan? Iya. Itu dia. Maria, terima kasih banyak ya. Sukses buat usaha ayam goreng Buninya. Nanti aku mau cobain. Tuh langsung ada yang jawab. Di belakangnya, sebentar ya. Di belakangnya
LTC Kak, katanya gitu. Lu tahu Oh, nggak LTC daerah situ emang apaan? banyak tuh. Tahu. Linda Tevez. Ember. Di Tahu. belakangnya Itu Linda kan zaman-zaman Tevez. belajar nge-MC kan di situ dulu tuh gue. Enggak, gue tahu kalau lo bukan. Deket bubur ayam, cenah. Deket bubur mangga besar. Gue tuh kalau di Tuh. Linda Tevez dulu belajar servis. Kan gue kerja I, sekarang di servis ya. oh, belajar servis tuh gimana tuh? Oh, sebelahnya Hotel Jayakarta. Oke. Siap. Mm-mm. Dah, gue udah tahu. Oke. Di Google Maps ada yang. Iya, nanti gue. Deket Kamseng. Oh, deket situ. Iya. Oh, tempat bubur basian. Oke. Heeh. Paham. Oh, di situ ayam goreng Buni. Oke. Iya. Lu cobain jengkol ya. Lu suka jengkol nggak sih, Wet? Biasa aja, nggak terlalu. Iya. Kalau merasa parkirnya sulit, makanya pakai ojek online aja pesen. Karena gue sama Iya, teman-teman gue juga pasti cuman pesen ojek online sih. iya. Sama di Tanjung Duren ada kan? Nah itu enggak, Wet. Dia nggak buka cabang. Lah, kemarin lo kata ada di Tanjung Duren. I didn't say that. Berarti sobat, siapa nih? Apa namanya nih panggilan kita? Siapa namanya? Mereka? Geng duet. Berarti geng duet kemarin yang ngomong. Berarti cuma satu aja ya, adanya di eh, belakang Linda Tevez. Oke, Mangga Besar. Siap. Iya. Tadi Rio bilang ini, ih nggak culture nih, Dave sama Iwet nggak pergi ke Bright Spot. Gue tuh kemarin nanya sama Emma mau ke Bright Spot nggak? Kalau ke Bright Spot masih boleh beli iPad nggak? Enggak. Gue bilang, lu pilih mau belanja di AirPod, mau belanja di Bright Spot, apa iPad? iPad aja. Ya wis. Oh, iya. Lu ke Bright Spot ya kemarin? Enggak dong. Kok enggak dong? Enggak. Aduh, dengan keadaan seperti kemarin sih kalau sampai gue ke Bright Spot, ingat ya, sama seperti kasus Majestic, takutnya ada orang botak tantrum gegoleran di lantai. Itu gue pasti. Loh, katanya memang aku juga baca tuh banyak yang nge-tag kirim DM ke aku katanya kalau mau pergi ke sana jangan lupa bawa kipas. Oke, ya, Mm-mm. karena gini guys, gue tetap impress sama teman-teman dari Bright Spot, karena menurut gue mereka itu tetap menjadi pionir loh untuk bisa membuat dan mengakomodir ya UMKM, terus kemudian pengusaha muda yang sifatnya kreatif industri lah, Mm. digabungin dalam satu tempat. Dan gue sangat paham sekali kalau kan kemarin soalnya komplainnya semua bilang panas ya. Mm-mm. Bo, itu gedung tutup, Bo. Itu gedung udah tutup, udah mati. Lalu kemudian dijadikan tempat lagi untuk belanja. Iya. Jadi, what do you expect? Ya pasti panas. Mm. Pasti panas. Lu jangan ngarepin bahwa ya gue mau ke sana kayak gue mau ke mall. Bukan, Bukan. sayang. Beda. Jadi menurut gue, let's support them. Don't say a bad words. Ya. Karena ngumpulin tenant sebanyak itu nggak gampang. Mm-mm. Mengarrange acara sebesar itu tuh nggak mudah menurut gue. Kalau misalnya lo kepanasan ya lo keluar lah. Mm. Gitu. Dan gedung gue kudos sih, menurut gue kayak wow, gila. Gedung Landmark itu kan udah lama banget mati loh, Bo. Kosong ya itu ya? Kosong. Lu tau gak sih gedung yang kembar ya dia ya, yang di bawah deket Four Seasons zaman dulu? Enggak ini. Sebelahnya itu loh, studio cafe Indosemen, Wisma Indosemen dulu. Oh, itu tempat gue syuting Kiss tuh bertahun-tahun. Nah, deket situ dulunya Citibank dulu di situ. Hmm. Nah, lu kebayang nggak gedung sebesar itu dihidupin lagi? Ya repot lah. Mm-mm. Itu Yes, ya. ibarat kata nih, nyambung sama obrolan. Itu ibarat kata adalah itu tadi, si Mission Impossible. They are doing a Mission Impossible. Iya. Oke, sabar ya geng duet ya. Hari ini kita nggak ada janjian mau live sama Abu Marlo. Kalau ada Abu Marlo sedang menyaksikan, selamat pagi Abu Marlo. Sehat-sehat Kang Abu. Nah, terus geng duet yang menagih, katanya mau bahas Mission Impossible. Kalau jadi baru mau nontonnya hari ini, Beb. Iya, gue yang mau bahas sih sebenarnya.
Iya. Berarti Iwet. Ada apa dari Mission Impossible yang perlu kamu bahas, Kak? Gue nggak mau bahas filmnya sih, tapi Tetapi, gue mau bahas judulnya karena gue belum nonton filmnya. oke. Gue belum nonton filmnya, tapi ini tuh sebenarnya adalah obrolan gue sama temen meeting gue yang di hari apa tuh kemarin Rabu malam itu, gitu ya. Terus dia bilang, jadi dia ini atasan sebuah bank internasional di Indonesia di Jakarta. Terus kemudian dia bilang, iya aku diajak sama timku nih nonton Mission Impossible, dia bilang gitu. Terus aku jawab aja, sorry, jangan ajak gue nonton film Mission Impossible. Day by day gue ngejalanin hidup Mission Impossible. Lo ngomong gitu? Dia. Oh, dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Terus gue cuman gini, bener lagi. Bener dalam artian gini. Menurut gue banyak di antara kita di zaman seperti sekarang ini, bisa dibilang kan ada satu istilah di sosial media yang nyebut in this economy. Ya, kita tuh hidup menjalankan Mission Impossible setiap hari loh. Every day. Contoh ya, yang gampang aja. Lo berangkat, rumah lo misalnya adalah di Cipulir. Oke, Cipulir. Cipulir di mana Lo- sih, Nek? Capek. Di luar, maksudnya suburbs kan, suburbs. Iya, atau misalnya lo tinggal, gini deh, ini juga menurut gue Mission Impossible. Rumah lo di Bogor, Nek. Jatiwaringin tuh katanya. Kurang Bogor. jauh, Bogor. Bogor. Rumah lo di Bogor, lo kerja di Jakarta. Hmm. Secara logika tuh gini, itu jauh banget loh. Lo nggak mau cari kerja di Bogor aja? Parung, gue punya saudara tinggal di Parung, kerjanya di Lu Jakarta, kebayang? Web. Parung kerja di Jakarta. Bukan masalah kota, bukan masalah suburbnya lo, bukan. Jauhnya. Perjuangannya masuk kereta pagi-pagi lo naik KRL, begitu masuk lo udah kayak sarden. Set, udah lo berdiri nggak pegangan ini lo nggak bakal jatuh. Iya. Karena lo kesupport sama orang-orang di sekeliling depan belakang lo. Maksud gue gini, itu Mission Impossible lo, Bo. Dan lo melakukan itu setiap hari. Lagi, lihat kontennya Lutfi yang dia nonton konser kemudian buka laptop. Iya. Lihat ya. Gue yakin banget dari 4.000 orang yang nonton kita ini banyak juga yang anak-anak agensi atau mungkin bekerja di korporasi. Dan akrab dengan kegiatan seperti itu. Ya, di konser atau di bioskop atau dimanapun deh yang seharusnya lo nonton, lo malah buka laptop. Kenapa? Ngapain sih? Iya, gue mesti revisi nih. Itu Mission Impossible loh, Bo. Buka laptop di LRT. Ya, itu Mission Impossible loh. Makanya terus gue ketawa pas si temen meeting gue itu bilang gitu. Lo nggak perlu ngajak gue nonton Mission Impossible. Day by day, hidup gue Mission Impossible. Banyak loh yang ngalamin hidup seperti itu. Itu yang mau gue bahas kemarin. Jadi gue cuma mau bilang iya ya. Hebat juga ya kita ini semuanya gitu, bahwa kita itu menjalani hidup yang kadang-kadang nggak masuk akal. Gue di syuting Spill Detik gue kan, sponsornya Wardah, ada satu makeup artisnya, lo tau nggak? Kita kan syuting selalu di tengah Jakarta ya, Wet. Dia tinggalnya di mana? Puncak, Bo. Nah, Puncak, Bo. Puncak tuh jauh banget loh. Gue gini, Puncak, Mbak. Iya, Kak. Tiap hari turun gunung. Turun gunung banget. Kebayang nggak lo berangkat dari jam berapa dari rumah? Iya. Jam berapa kalau dari puncak gitu? Ada Ya teh. nggak sih? Itu menurut gue kayak wow. Gila sih itu. Apalagi ya contoh-contoh kehidupan Mission Impossible yang banyak dialami sama orang-orang gitu. Karena
Gila sih. Gila menurut gua mah. Oh itu Iya. dari Mission Impossible yang relate buat lo tuh Mm-mm. bahwa kita Mm-mm. nih sekarang para pekerja yang tinggal di Jakarta itu Mm-mm. mostly Mm-mm. status kehidupan kita tuh Mm-mm. sebetulnya Mission Impossible gitu ya. Iya. Reva, gaji ngepas tapi bisa biayain keluarga tuh juga mission impossible loh. Setuju gue. Hmm. Gue tuh kadang-kadang suka mikir gini ya. Ini kalau yang gajinya UMR gitu, how mereka gimana ya caranya ngejalanin hidup? Matematikanya pasti jago banget ya. Iya, itu mission impossible loh, Dev. Dengan harga-harga tuh yang kacau loh. Harga tuh mahal loh sekarang. Kemarin gue baca ya, aduh gue udah inget-inget tuh ya. Ini relate nggak teman-teman? Gue lupa siapa yang posting ya, Finfolk Money apa Kinfolk Money gitu ya. Apa sih, Bo? Instagram begitu-begituan. Finfolk Money deh kalau Finfolk nggak salah. money, Heeh. Dia rilis posting gitu, dia bilang katanya gini, rupanya sekarang web Gen Z itu di dalam bekerja mereka lebih rela gaji tidak seberapa, tapi mereka mendahulukan dan mengutamakan work-life balance. Jadi Iya. mereka menilik dengan baik tuh besarnya tekanan pekerjaan kayak apa. Yang utama buat mereka adalah fleksibilitas waktu, Mm-mm. suportif atau tidak lingkungan pekerjaannya, sama Mm-mm. besarnya pressure. Udah nggak mau diiming-imingi duit banyak, Mm-mm. tapi terbeban dengan pekerjaan terus kena mental gitu. Mm. Jadi tiga Mm. ini tuh katanya buat mereka lebih penting. Terus gue di kolom komentarnya gue baca gini ya. Sebenarnya kalau kan pada ngebash fleksibilitas, iya fleksibilitas waktu sok butuh waktu banget sih buat fleksibilitas, keseimbangan work life balance itu mah cuman cita-cita gak ada. Terus di kolom komentar ada satu yang nyotok gini gitu. Mungkin sebenarnya perlu juga dilihat dari bicara mengenai fleksibilitas waktu. Karena rata-rata dari kita para pekerja itu tinggalnya jauh-jauh kan. Iya. Nyambung nih dengan Iya. apa yang tadi lu bilang, Mission Impossible. Mm. Mungkin itu web juga, karena mereka juga udah nggak sanggup ya, Senin sampai Jumat, traveling dari Cipulir, dari Bogor menuju Jakarta gitu. Kalau ada pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas waktu di mana mereka bekerja bisa remote, bisa ke Mm. kantor cuman seminggu 2 kali, ya pasti itu akan dipilih lah. Betul. Ya kan? Betul. 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 Itu Setuju sebenarnya gue. kayaknya nyambung ya. Nyambung. Nih ada Rio ngomong apa nyaut omongan lo. Itulah adik gue. 4 tahun sekolah hukum nggak mau jadi lawyer, malah kerja sama kakak sepupu. Udah nggak terserah. Gue cuma mau nyari kerja yang nyaman dan membuat hidup gue nggak susah aja udah. Iya. Iya. Terus kan kemarin teman-teman terpapar ya job fair itu kemarin tuh yang rame Mm-mm. banget Mm-mm. orang pada Mm-mm. datang ke job fair Mm-mm. ya, Mm-mm. sebanyak itu orang cari kerjaan loh yang Mm-mm. Mm-mm. job fair di mana sih, itu Bekasi kalau nggak salah ya. Mm-mm. 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 Gitu rusuh lagi di sana ya itu Oh, jadi gue cuman gini gue belum nonton film Mission Impossible jadi gue nggak akan bahas soal filmnya gitu ya gimana adegan per adegannya cuman dari judul aja gue udah gini iya lagi we are living a mission impossible life every day like every day ya sekarang gila sih. gue lebih karena sering banyak ngomongin mengenai hal ini ya, load pekerjaan orang tuh sekarang tuh lagi berat-beratnya, banyak yang hidupnya mission impossible, meminjam terminologi lo gitu ya. Beban hidup orang kita nggak pernah tahu sekarang gitu. Terus kan kita seperti kita ketahui banyak yang di layoff, semua mengadakan apa tuh namanya Iwat? Apa tuh? Efisiensi. Efisiensi Jadi mungkin satu orang ngerjain kalau dulu cuman ngerjain 3 hal, sekarang satu orang bisa ngerjain 5 sampai 15 hal gitu ya, berbarengan gitu. Kalau dulu gue tuh suka nyolot loh, Wet, kalau gue WhatsApp gitu ya, mengenai pekerjaan ke klien gitu, ke vendor. Tuh lama banget, Beb, lu bales. Lama tuh as in, lebih dari 1 hari baru bales. Kalau dulu gue suka nyolot, anjir lama banget, sampai gue udah gak butuh loh, lu baru bales gitu. Tapi sekarang gue, I open my mind gitu ya. Mungkin dia kerjaannya banyak banget, Beb.
nggak keburu Exactly. dia ngebalesin WhatsApp gue. Makanya gue sekarang kalau WhatsApp nanya gitu, gue WhatsApp-nya tuh bukan conversation. Gue tuh langsung a chunk of information and question all in one entry. Supaya dia bisa baca, pet, 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 pet. Oke, baru dia akan, terakhirnya silakan dibalas kalau kamu sudah punya waktu ya, Yang. Ya, Karena setuju gue gue. tahu, load pekerjaan tuh, Nah, itu nyambung sama yang gue selalu bilang gitu. Jangan pernah ngejudge langsung. Belajar untuk paham cerita di baliknya tuh ada apa. Belajar untuk memahami. Karena ya itu tadi, orang tuh sedang menjalani mission impossible life setiap hari. Setiap hari. Jadi lo nggak pernah tahu gitu. Maksud gue misalnya mungkin dia orang yang tadi lo bilang lagi WhatsAppan sama lo. Dia mau follow up nih. Dia lagi follow up bla 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 bla. Tiba-tiba masuk bosnya. Tiba-tiba masuk klien. Tiba-tiba masuk apa. Tiba-tiba masuk apa. You never know loh. WhatsApp orang-orang bekerja tuh kayak apa, Bo? iya, Trafficnya. Tangdung, tangdung. Sehingga punya lo pasti kegulung ke bawah gitu. yes, Gitu. iya. Yes. Betul sekali Cici Dennis. Everyone is struggling with their own problems. True. Betul. Ada Septi kerap terjadi ya Septi ya, sampai salah room pas kirim. Udah saking blabluk 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 tak 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 tak, tang. Aduh salah gue. Punten. Iya. Gitu. Itu sih soal si Mission Impossible gitu. Jadi tadi ada yang sempat bilang kudos untuk diri kita ya. Iya. Kudos untuk diri kita. We Kita deserve a good pat in the back gitu. Sama ngomongin soal WhatsApp ya, bener yang Dave bilang tadi gitu. Guys, 4.000 orang nih, balik lagi. Yuk, jangan biasain nge-WhatsApp cuman, halo kak, nunggu dulu dibales, baru lo lanjutin lagi. Jangan. Orang tuh kadang-kadang banyak banget kiding-kidingnya. Jadi langsung aja, halo kak, saya ini. Langsung, set. Aku butuh ini. Kira-kira bisa bantu apa nggak? Bla 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 bla. Kirim. Karena kalau lo nunggu dulu, lo berharap chattingnya berbalas pantun gitu ya. Lupain deh, Beb. Lupain bener. Cucian numpuk, Beb. Cucian numpuk. WhatsApp lo nggak kebales pasti. Iya. Tadi ada yang bilang gini, hari ini mumpung libur, aku mau ke Stuja SCBD, mau beli tumbler. Nah, speaking of tumbler, tumblernya ini lagi pre-order. Jadi kemarin memang kita bikinnya cuma 100. Ya, jadi kita lagi proses pre-order. Kenapa bikin cuma 100? Tes dulu laku apa kagak ya. Dalam situasi ekonomi seperti ini kan kita juga tahan-tahan ya, say. Laku apa enggak. Jadi bentar lagi akan pre-order. Tunggu aja pengumumannya. Tapi kalau mau main ke SCBD Stuja, minuman kolaborasinya dijual di Stuja tuh ada. Jadi teman-teman bisa menikmati Osmanthus Latte, Osmanthus Tea, Strawberry Elderberry. Minuman kolaborasi sama duetnya ada. Tapi tumblernya nggak ada. Nanti akan ada pre-order. Ya sayang ya. Stuja di Bali tuh dikerobokan. Jadi teman-teman silahkan go ahead gitu ya. Ini nanti pre-order pengumumannya akan kita umumkan kalau sudah siap order. Gue akan membahas komentar dari akun Kili dan Daisy. Disclaimer, komentar gue, tanggapan gue ini akan terdengar tajam. Dan juga mungkin akan kedengeran gak berperi kemanusiaan. Gue memilih untuk jujur ketimbang menjadi populis. Oke, disclaimernya gitu ya. Disclaimernya gitu ya. Kili dan Daisy bilang ini, gak libur, kantornya jahat. Oke. Oke, ini akan terdengar sangat harsh, jahat, dan tajam. But it's okay, that's me. Jawabannya gini, Desi. Kalau kamu merasa bahwa dijahatin karena kantor nggak meliburkan, tidak ikut untuk mengambil cuti bersama, pernah pikirin nggak sih, dengan hilangnya 1 hari karena libur, itu mengakibatkan produktivitas yang juga turun.
Kalau produktivitas turun, yang terjadi apa? Income akan turun. Ketika income akan turun, apa yang terjadi? Akan sulit untuk membayar karyawan. Bukan masalah jahatnya. Logika-logikaan aja. Ya. Logika-logikaan aja. Satu hari itu berharga sekali loh ketika lo bikin bisnis. Ketika satu hari itu hilang, ambles revenue. Pendapatan tuh ambles. Banyak hal yang nggak bisa di follow up, banyak hal yang tidak bisa dikerjakan karena libur. So, it's reality life. Itu realitas gitu, nggak gimana. Gitu. Kalau misalnya lo mau libur, ya lo ambil cuti aja. Gitu sih, menurut gue. Jadi, again, gue pasti akan terdengar sangat tidak populis, sangat sharp, nggak punya perasaan. Cuma gue tahu banget gitu, ketika hilang satu hari, lo nggak bisa follow up apa-apa, pemasukan tuh berkurang jauh. Terus yang mau bayar lo siapa nanti? Ada yang komentar gini, Desi, yuk kita main layang-layang. Offside. Ya kan? Dan kerjaan lo makin banyak kalau libur nanti hari Senin. Lah, gue aja ya sebagai orang tua, kalau ponakan gue sekolah banyak libur, gue rasa rugi loh bayar sekolah. Iya kan, gitu. Lu apalagi kalau gue punya usaha, gue sebagai employer. Jangan Kemarin kena tuh- mental ya Desi ya. Kita belajar Jangan ya. untuk apa ya? Point of view kita tuh bisa agile. Kita bisa melihat dari rupa-rupa point of view. Gitu. Gue kemarin tuh ini ini cerita ya. Again, mungkin nanti akan terdengar kayak gila sih, Wat ini benar-benar kacau banget ya, saklek. Gue tuh sampai nggak enak, tau nggak lo? Kan Yayasan Jantung Indonesia lagi mau punya project sama World Heart Federation. Ya, pusatnya Yayasan Jantung seluruh dunia tuh namanya World Heart Federation gitu. Terus abis itu ada sesuatu yang harus dikejar lah, karena kan step by step gitu. Terus si orangnya itu WhatsApp di grup gitu, guys, ininya udah bisa di follow up belum? Dia tidak tinggal di Indonesia, dia tinggal di Australia. Terus habis itu gini, jawaban pertama gue bilang ini, I'm so sorry, we are in a public holiday at the moment, so we will follow up after the public holiday. Satu. Kemarin dia WhatsApp lagi, pas lagi public holiday lagi. Guys, ininya udah bisa di follow up belum? Kita bisa ini nggak lanjutin lagi ke step berikutnya. Terus gue sampai diem gini, masa gue jawab lagi kita lagi public holiday lagi ya? Lo ngerti nggak? Orang luar negeri gini, ini negara apa sih? Saban-saban gue ngechat mau follow up kerjaan, ngapa dah public holiday mulu? Lo ngerti nggak? Kayak, Mali, GDP lo tuh masih rendah. Ngapa lo libur mulu? Sorry sir, we are a public holiday country. Iya, GDP lo belum tinggi, ngapa lo libur mulu? Ya nggak sih, gue cuman gini, ya udahlah, jalanin aja. Kita bawa ketawa-ketawa aja ya. Bener, betul. Gitu sih kurang lebih guys. Ceritanya. Yang lucu adalah memang gini ya. Kemarin gue apa sih? Lu tahu akun Twitter zaman dulu Overheard Jakarta? Kayaknya masih ada nggak zaman dulu, sekarang masih aktif. Masih ada ya. Dulu tuh gue suka ketawa-ketawa kalau baca di Twitter itu tuh Overheard gitu. Nah kemarin gue overheard orang. Gue mau cerita ini di siaran. Nah, itu juga ya. Kan kemarin mall rame. Terus Iwet kan tadi nanya, pada belanja apa enggak? Ya enggak semua belanja mungkin ya. Terus jadi kemarin gue lagi mau ngantri di toilet. Saking ramenya itu mall, toilet tuh sampai ngantri di semua lantai. Terus gue lagi ngantri di toilet yang di samping Tuleju. Tuleju.
Terus there's this couple pasutri gitu ya. Lagi jalan-jalan nih ceritanya di mall. Istrinya lagi hamil gede. Terus si suaminya tuh bilang gini, nah pasti cembetat-cembetut aja. Di rumah minta keluar. Udah nyampe di luar, cembetat-cembetut juga. Jadi maunya apa gitu. Ya abis bingung cuma jalan-jalan doang atau mau ngapain gitu sih istrinya bilang gitu ya. Lu masuk toko roti. Ngapain? Orang aku lagi nggak bisa makan roti. Dia bilang, kakiku lagi bengkak gitu. Ya dilihat-lihat, beli juga enggak. Dilihat-lihat aja rotinya. Dari tadi cuma ngeliat-ngeliat doang, barang yang dilihat masih sama kayak kemarin. Kemarin juga kita udah kesini cuma ngeliat-lihat. Terus suaminya gini, jadi maunya apa? Orang pulang aja deh, kakiku bengkak gitu. Roti suruh diliatin, bentuknya sama aja dari kemarin. Terus kayak gini. Juga sih. That's most of us, right? Itu kan cuplikan most of us banget ya, Wet. Di rumah bosen. Pengen main ke mall. Main ke mall itu nggak seru loh kalau nggak belanja. Jatuhnya kayak ke museum ya. Lihat aja, jangan dibawa pulang. Iya bener. Lo nge-lag ya, Dave? Lah, ngapa David nge-lag ya? Halo? Guys? Dave nge-lag ya? Yang nge-lag siapa sih? Gue apa Dave? Hah? Halo? Iya nge-lag ya? Nah, sekarang udah nggak nge-lag. Mati. Lu nge-lag tadi. Lu tadi nge-lag. Ya ampun, sampai mana tuh cerita aku? Udah sampai tadi. Pulang aja lah mendingan. Iya. Itu overheard aku kemarin di Senayan City. Mm-mm. So, hari Jumat, kalau ada yang harus masuk hari ini, semangat aja. Dijalanin aja, ya, diikhlasin aja, gitu. Ya memang harus masuk gimana dong? Ya enggak? Wet. Lo tuh ini piyama Muji yang kemarin yang gue dikasih juga kan? Iya, betul. Kok punya gue ciut ya, Wet? Hah? Kok ciut? Lu salah nyuci ya? Laundry. Kiloan. Gue nggak ciut sih, baik-baik aja nih. Habis gue Gue cuci tuh- ini. Makanya Gue gue sering pakai. kitsch loh. Hah? Sering apa? Sering kitsch. Oh, shrinking. Jadi Oh. gitu. Jadi kecil di Oh. gue. Oh, aku enggak sih. Kalau aku bukan punya Muji, aku punya yang lain. Kalau kita jualan piyama, apa geng duet mau apa enggak? Udah dihitung kemarin nanti ya. Q4. Mau. Asik. Q4. Q4 tuh kapan sih, Nek? Sekarang kita di Q berapa sih? Ini sekarang baru masuk Q2. Kok lama banget ya QQ-nya? Iya gantian kali. Tunggu dulu satu-satu. Ya Allah. Bukan gue minta buru-buru. Gue merasa bahwa tahun ini tuh lama banget, Wet. Enggak. Tahun ini cepet banget. Oh, kata lu cepet ya tahun ini ya? Gila. Ini udah bulan apa sekarang? You talk to my tabungan deh. Di tabungan gue berasa lama banget. Oh, itu maksudnya. Ya kalau itu iya lama. Justru kalau gue ngeliatnya gini, karena bulannya jalannya cepet banget, kok nggak sebanding nih sama pemasukannya gitu. Kalau ponakan gue kemarin, aduh, we cannot wait until December. Me too. Ya, kenapa ya? Nggak, ya liburan. Mereka nggak sabar nunggu Oh. liburan. Gue mau cerita ini sekalian pengumuman, bantu teman boleh? Boleh, silakan. Kemarin Becky WhatsApp lo nggak? Astagfirullahaladzim, lupa gue bales. Jadi nggak apa-apa, gue umumin aja di siaran ya. Siapa tahu ada geng Ya. duet yang butuh dan bisa bantu. Jadi Becky dan kakak-kakaknya bikin flea market bazar. Namanya follow di Gram The Tumeus Pre-Love Market. Di rumahnya Kak Reza di Ciputat, kilometer 5. Jadi mereka jualan antik stuff, mulai dari knickknacks perumahan, knickknacks rumah-rumah, tas, baju, sepatu, sama gue lihat gue dikirimin barang-barangnya. Iya jauh, karena tempat tinggalnya di sana, Bo. Kilometer 4, kilometer 5 Ciputat. Gue ngeliat ya yang suka barang-barang antik itu cakep-cakep loh, Wet.
kayak patung-patung, guci-guci, pinggan-pinggan. Aduh, so good, so good. Jadi buat teman-teman yang suka kolektor atau mungkin lo anak props art, sinetron atau film, main deh ke sana, belanja deh. Dan dijualnya harganya ratus-ratus. Cari deh. Lihat di Gram ya, The Tumeus Pre-Love Mhm. ya. Ya, Udah itu aja. Mewus Nggak mahal. Pre-Love. Ya, kalau enggak nanti cek aja ke Gramnya Bubek. Ya, tadi ada yang nanya TWS-nya, apa namanya, mikrofonnya Kak Dave apa ini? TNW. 34 apa 36 gitu judulnya. Hah? TNW-nya gue. Oh iya, ya. Benar. TNW. Gitu. Gitu. Ya. Tuh ya. Oke, oh masih 2 menit. Hari ini tuh lo rencananya mau ngapain? Hari ini gue ya udah deh, lu duluan. Enggak, gue siap-siap aja. Gue standby-nya begini kok. Oh iya. Hari ini gue mau ke Java Jazz. Gue long weekend ini akan mendedikasikan diri gue di Java Jazz Festival di Kemayoran. Jadi Sambil kalau buka ada laptop. yang sambil buka laptop udah jelas karena klien gue hari ini akan jalan campaign di Java Jazz Festival. Jadi gue ke Java Jazz Festival bukan buat nonton musik tapi untuk bekerja. Semangat buat kita semua. Ini lagi ada Java Jazz. Mm-mm. Astaga serunya. Mm-mm. Tuh, yang ketemu Iwat di Java Jazz, jangan lupa say hi dengan nada lembut. Jangan histeris ya. Nanti kalau histeris aku deg-degan. Aku hari ini mau ke gym, aku ada janji olahraga sama trainer aku. Terus aku janji nemenin temen gue mau nyari barang, terus baru aku kerja. Oke. Oh, lo ada kerjaan hari ini? Alert from calendar. Makanya gue gak bisa datang Ketemuan ke undangannya Semanggi. Opung. Oke. Ya wes, kalau gitu berarti nanti gue usahakan habis dari Java Jazz, habis itu gue nanti ke undangannya Opung. Iya, salam lo sama Opung. Opung semalam WhatsAppan sama gue. Kenapa nggak bisa datang? Aku kerja Opung, jaga badan, jaga kesehatan, atur waktu, jangan lupa berdoa. Terus dikirimin ayat sama Opung. Aduh. Gue mau coba gitu, dikirimin ayat juga nggak ya kira-kira sama Opung? Beda server kalau Opung sama lu ayatnya dodol. Iya bener ya, dia bilang gini, nggak apa-apa. Yang penting ini bisa membuat kita agak lebih tenang gitu. Iya. Penasaran sama Opung, nanti kalau gue jadi ke acaranya gue foto ya sama Opung Magda ya, biar pada tahu Opung Magda yang mana, oke? Opung Magda tuh baik, I love her. Of course. She is sweet. Susan nanya, Desi masih ada nggak ya? Nggak ada, lagi main layang-layang. Nggak ada, Desi lagi main layang-layang. Thank you for the laugh loh. Aduh. Aduh Desi jangan marah ya sayangnya. Oke guys, kita pamit sampai ketemu hari Senin. Jangan lupa yang mau ke apa itu namanya, Java Jazz Festival. Tawa mulu, stres lo. Aduh akhirnya gue bisa ketawa. Kita ketemu hari Senin. Yang mau ke Java Jazz nanti kita tegur sapa di Java Jazz ya. Jangan lupa ketemu di booth-nya Cimori. Aku ada di booth-nya Cimori. Oke? Sehat-sehat. Bye. Thank you.